Allahu Akbar, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. فقد قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم. صدق الله العظيم وصدق وبلغ رسوله النبي الحبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. معاشر المسلمين والmuslimat, hadirin hadirat jamaah salat subuh Masjid Baitul Izzah yang dirahmati Allah. Bagaimana kabar semuanya? Sehat? Alhamdulillahirabbil alamin. Hari ini kita sudah memasuki salah satu bulan yang dimuliakan Allah Ta'ala, yaitu bulan Rajab. Agungnya bulan Rajab, yang pertama, Allah mengatakan dalam Al-Quran surah At-Taubah ayat 6 bahwa minha 4 hurum. Di antara 12 bulan ada bulan-bulan yang hurum, yang haram. Yang pertama bulan Dzulqa'dah, kedua Dzulhijjah, yang ketiga Muharram. 3 bulan berturut-turut. Dan satu lagi adalah bulan Rajab, bulan fardun menyendiri, tidak berurutan dengan bulan yang lainnya. Disebut dengan bulan haram dikarenakan di dalamnya terdapat keutamaan-keutamaan. Ketika seseorang melakukan kebaikan di dalamnya, maka Allah berikan pahala yang besar, yang berlipat-lipat. Dan begitu pula ketika ada orang yang melakukan maksiat di dalamnya, maka dosanya pun dibesarkan, tidak seperti biasanya. Disebut dengan bulan haram. Oleh karena itu dalam Al-Quran Allah mengatakan dalam ayat berikutnya, fala tadlimu fihinna anfusakum. Janganlah kalian di dalam 4 bulan tadi menganiaya diri kalian. Artinya sebagian tafsir mengatakan tidak melakukan maksiat di dalamnya. Bermaksiat kepada Allah tidak hanya di bulan 4 saja. Di semua bulan kita diharamkan bermaksiat kepadanya. Terlebih lagi di bulan ini akan dilipat gandakan, dibesarkan dosanya. Sebagaimana ketika ada tempat-tempat yang agung atau orang-orang yang agung, manakala mereka melakukan dosa di dalamnya, maka dosanya pun dilipat gandakan. Contoh misalnya ada orang bermaksiat di bulan haram, kemudian di tempat yang haram, masjid haram misalnya, maka dosanya dilipat gandakan. Berbeda dengan orang yang bermaksiat di bulan halal, kemudian bermaksiat di tanah halal juga, maka maksiatnya cuma 1, tidak
lipat gandakan. Dan termasuk juga orang yang mulia seperti para nabi, kemudian istrinya para nabi, ketika mereka melakukan dosa, yudha'af lahal 'adzabu dhifain, kata Allah. Wa may ya'ti minkunna bi fahishatin mubayyinah, dan manakala di antara istri-istri Nabi ada yang melakukan maksiat, dosa, maka yudha'af lahal 'adzabu dhifain, dilipat gandakan dosa-dosanya. Kenapa? Karena mereka orang yang agung. Termasuk orang yang alim, yang mengerti tentang agama, dengan orang yang jahil, yang tidak paham dengan ilmu agama, ketika mereka bermaksiat kepada Allah, beda dosanya juga. Kalau untuk orang awam, orang jahil, fawaidun lil jahil marrah wahidah, celaka bagi orang yang jahil, tapi hanya satu dosanya. Tetapi bagi orang yang alim bermaksiat kepada Allah, fawaidun lil alim alfa marrah, untuk orang yang alim tapi bermaksiat 1000 kali lipat dosanya. Kenapa? Karena Allah sudah menitipkan ilmu di dalam dirinya. Dengan demikian Allah agungkan dia. Oleh karenanya jangan pernah menyia-nyiakan amanat dari Allah Ta'ala. Termasuk bulan ini, makanya disebut dengan bulan haram, bulan yang dihormati, diagungkan. Lalu apa kesunahan di dalam bulan ini? Banyak kesunahannya. Yang pertama, dianjurkan memperbanyak membaca doa, meskipun ini hadisnya lemah, tapi bisa kita amalkan karena kaitan dengan fadhail amal. Doa yang masyhur, yang sering kita baca setiap masuk bulan Rajab. Doanya apa? Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. 3 bulan yang kita minta. Pertama, ya Allah berkahi kami di bulan ini, Rajab. Juga bulan Sya'ban yang akan datang. Juga sampaikan kami agar bisa bertemu dengan bulan agung Ramadan. 3 bulan kita berdoa kepada Allah Ta'ala untuk bertemu dengan bulan Ramadan. Karena bulan ini adalah bulan kita. Kata Nabi, bulan Rajab adalah syahrullah, bulan Allah. Yang kedua, bulan Sya'ban adalah bulanku. Dan bulan Rajab adalah bulan umatku. Maka oleh karena itu, kalau Rajab bulan Allah Ta'ala di sini, maka kita perbanyak membaca istighfar kepada Allah Ta'ala. Fa'aksiru fihi minal istighfar, perbanyak membaca istighfar di bulan ini. Pagi dan sore dibaca istighfarnya. Terlebih lagi kita membaca satu riwayat dari Wahab bin Munabbah. Beliau mengatakan bahwa barang siapa yang membaca istighfar dengan bacaan ini sebanyak 70 kali, dibaca pagi dan sore, maka orang tersebut kulitnya, dagingnya tidak akan dimakan api neraka. Tidak dimakan api neraka. Apa zikirnya? Allahumma gfirli warhamni wa tub alayya. Allahumma gfirli warhamni wa tub alayya. Allahumma gfirli warhamni wa tub alayya. Baca pagi dan sore sebanyak 70 kali. Insyaallah daging kita, tubuh kita tidak akan dimakan api neraka. Jadi banyak istighfar di bulan ini, karena ini bulan Allah Ta'ala. Nah kemudian di dalam Al-Quranul Karim yang berjumlah 114 surat, ada satu surat yang khusus untuk Allah Ta'ala. Surat apa namanya? Al-Ikhlas. Ini murni semuanya untuk Allah Ta'ala. Dari mulai ayat pertama, Qul huwallahu ahad, untuk Allah.
Allahus Samad, Allah juga. Lam yalid wa lam yulad, untuk Allah juga. Dan terakhir, wa lam yakul lahu kufuwan ahad, untuk Allah juga. Ada seorang ibu pada zaman dulu, ketika dia mengetahui bahwa Rajab adalah bulan Allah Ta'ala, nah berarti dia menggunakan ayat surat ini. Sebagaimana ini bulan Allah, maka di bulan ini akan saya baca rutin Al-Ikhlas setiap hari sebanyak 12 kali. Kenapa demikian? Karena ini adalah bulannya Allah Ta'ala. Selain istighfar, membaca Al-Ikhlas sebanyak 12 kali perempuan ini. Dan dia tergolong orang yang kaya. Tetapi orang ini setiap kali bertemu dengan bulan Rajab, maka pakaian mewahnya dia tinggalkan. Dia memakai pakaian yang biasa-biasa saja. Demi apa? Mengagungkan bulan ini. Dan dia beribadah kepada Allah Ta'ala, selain istighfar, berpuasa, juga membaca surat Al-Ikhlas sebanyak berapa? 12 kali. Sehingga dia berkata kepada anaknya, dia wasiat. Kata si ibu ini, anakku, jika aku nanti meninggal dunia, tolong kafani jasadku dengan kafan yang biasa saja. Jangan kafan yang bagus, yang mewah. Aku tidak mau, kata si ibunya. Meninggal si ibu, karena ini orang kaya, dan anaknya takut fitnah, takut omongan orang-orang kalau andaikan dipakaikan dengan kafan yang biasa saja. Maka akhirnya ternyata anaknya tidak melaksanakan amanat wasiat dari sang ibu. Dipakai pakaian atau kafan yang mewah, Bapak Ibu. Nah, ketika sudah dikuburkan, di malam harinya si anak bermimpi. Kata ibunya, wahai anakku, kenapa kamu tidak melaksanakan wasiatku? Aku tidak ridho kepadamu karena kamu telah mengkafani diriku dengan kafan yang mewah. Bayangin Pak, wasiat tidak dilaksanakan, ibunya bilang, aku tidak ridho. Ini bahaya ini kalau ibu begini. Kalau orang tua bilang begitu, naudzubillah, aku tidak ridho kepadamu, naudzubillah, berarti Allah murka kepada kita. Karena ridhonya Allah ada di orang tua, dan murkanya Allah pun ada di mereka. Kalau kita ingin tahu Allah ridho dan tidaknya kepada kita, coba kita tengok orang tua kita. Ridho enggak sama kita? Murka enggak sama kita orang tua kita? Kalau ridho orang tua kita, berarti Allah pun ridho. Akhirnya sang anak bangun dari tidurnya. Kemudian dia ke makam, sengaja ke makam ibunya, terus digali kuburannya. Maksudnya apa? Ingin menggantikan kafan sebagaimana wasiat dari ibunya. Begitu digali kuburannya, ternyata ibunya nggak ada. Ibunya hilang, tidak ada di kuburan. Tambah kacau anaknya. Waduh, berteriak dia, kemana ibuku? Siapa yang mencurinya? Katanya gitu. Ketika dia bingung, sedih, tiba-tiba ada suara tanpa wujud. Kalau orang dulu namanya hatib. Hatib artinya suaranya ada, tapi yang bicara tidak ada, namanya hatib. Apa kata hatib? Si hatib berkata bahwa ketahuilah wahai fulan, ibumu tidak di sini. Ibumu berada di dalam tempat yang ramai.
Karena semua makhluk Allah Ta'ala ketika mereka dikubur itu menyendiri, terkecuali orang-orang yang mengagungkan Rajab, membaca Al-Ikhlas tiap hari. Dan ibumu setiap hari membaca Al-Ikhlas sebanyak berapa? 12 kali, bentuk takzim kepada bulan ini. Maka Allah muliakan si ibu ini, ditempatkan di tempat yang layak, yang ramai. Makanya Bapak Ibu, mumpung bulan Rajab, perbanyak membaca Al-Ikhlas selain istighfar. Bisa 12 kali, lalu sedikit tambah 50 kali, kurang tambah 100 kali. Kenapa? Ini bulan Allah Ta'ala, Syahrullah. Dan di Al-Quran hanya satu surat Allah Ta'ala, yaitu Al-Ikhlas. Maka sangat tepat di bulan ini kita membaca surat tersebut. Dan kalau bisa kita tulis, Pak, Ibu, kalau kita baca Al-Ikhlas kita tulis berapa yang kita baca. Nanti totalkan semuanya, apakah sudah sampai 100.000 kali. Kalau sudah selesai membaca Al-Ikhlas sebanyak 100.000 kali, nanti itu namanya ataqah kubro. Artinya itu sebagai jaminan kita di hari kiamat nanti agar Allah merdekakan kita dari api neraka. Namanya apa? Ataqah kubro. Nanti setelah selesai cukup kita baca dengan lisan kita, bahasa kita, ya Allah, hamba telah membaca Al-Ikhlas sebanyak 100.000 kali. Ya Allah, jadikanlah surat ini sebagai jaminan penebus jasadku dari api neraka. Dan kalau kita peduli kepada orang yang meninggal dunia, orang tua kita atau siapa kita, maka cobalah kita baca At-Taqwa Kubro sebanyak 100.000 kali, baik dari diri kita atau mungkin saudara kita. Gabungkan saja, gabungkan. Ya rahimakumullah, inilah bulan Rajab. Yang pertama disunnahkan membaca istighfar, kemudian membaca Ikhlas, dan membaca doa tadi, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Dibaca berapa kali? Bisa 3 kali setiap sholat. Tahajud baca juga 3 kali, mengharapkan berkah bulan ini. Terus kenapa dikaitkan dengan Sya'ban dan Ramadan? Karena bulan Rajab adalah bulan untuk menanam. Bulan Sya'ban bulan untuk menyiram. Dan bulan Ramadan adalah bulan untuk memanen. Jadi ada bulan untuk menanam, menyiram, dan memanen. Kalau kita ingin panen di bulan Ramadan, artinya tinggal kerjakan saja, tidak usah repot-repot, Pak, Ibu. Kan Ramadan bulan agung, bulan kita. Berbanyak baca Al-Quran di dalamnya, gitu kan. Berbanyak i'tikaf di dalamnya, berbanyak puasa, sedekah dan sebagainya. Nah, kalau kita langsung ujug-ujug Ramadan melakukan semuanya kan berat, tidak bisa dipanen, berat. Kita tanam lagi, siram lagi. Tapi kalau sudah terbiasa di bulan-bulan Rajab berpuasa, kemudian membaca Al-Quran, beriktikaf dan sebagainya, nanti di bulan Sya'ban tinggal kita sirami saja, biasakan terus. Nah, pas datang Ramadan, maka otomatis kita sudah tidak berat lagi melakukan kegiatan ibadah kepada Allah Ta'ala. Halo, ngantuk ini. Bulan Rajab. Berikutnya adalah yang kedua, di bulan ini di samping kita banyak istighfar, banyak berdoa, ada satu khasiat di bulan ini. Ada satu khasiat di bulan ini. Ini untuk Bapak Ibu yang ingin hartanya tidak pernah berkurang, uangnya tidak pernah kosong dari dompetnya, dari tangannya. Seandainya uang kita habis, datang lagi. Cobalah di bulan ini
Ada satu amalan setiap, bukan setiap, di akhir Jumat bulan Rajab. Perlu dicatat ya. Coba nanti di Jumat terakhir bulan Rajab, ketika khatib naik mimbar, kita membaca Ahmad Rasulullah, Muhammad Rasulullah. Jadi baca Ahmad Rasulullah, Muhammad Rasulullah, atau Ahmadu Rasulullah, Muhammadur Rasulullah. Berapa kali? Sebanyak 35 kali ketika khatib naik mimbar. Maka siapa yang membaca bacaan ini ketika khatib naik mimbar, maka Allah Ta'ala tidak akan pernah mengosongkan tangan ataupun kantongnya dari uang. Alhamdulillah. Pertanyaannya, apakah boleh kita membaca zikir ketika khatib naik mimbar? Bukankah dilarang? Ketika khatib naik mimbar, maka kita tidak boleh ngobrol, termasuk tidak boleh mengatakan ansit, tidak boleh juga, saking tidak bolehnya. Lalu kenapa ada anjuran ketika khatib naik mimbar kok baca Ahmad Rasulullah, Muhammad Rasulullah? Jawaban di sini adalah, kita kalau mau baca zikir ini bisa di dalam hati kita. Baca Ahmad Rasulullah, Muhammad Rasulullah, atau baca zikir pelan tapi tanpa memperlihatkan kanan kiri kita bahwa kita membaca zikir ini. Kalau sampai terdengar kanan kiri kita, ini fitnah nantinya. Tidak boleh dikeraskan segala, pelan-pelan saja. Dan bisa juga dalam hati kita baca Ahmadur Rasulullah, Muhammadur Rasulullah, baca. Ini ada di bulan Rajab. Dan berikutnya adalah yang kedua, di dalam kitab Khaziyatul Asrar ada satu khasiat, bahwa barang siapa yang menulis Bismillahirrahmanirrahim, tulis apa? Bismillahirrahmanirrahim sebanyak 113 kali di bulan ini Rajab. Tapi tulisannya yang bagus, yang benar tulisannya. Seperti mimnya ada lubangnya, jangan sampai ditutup lubangnya mim. Haknya ada lubangnya, jangan tutup. Terus Rahman, mimnya ada lagi lubang, jangan ditutup juga. Maka ditulis 113 kali. Minta berkahnya bulan agung ini dengan ayat tersebut, kemudian dilipat kertasnya, terus dibawa. Maka setiap orang melihat kita, insya Allah akan cinta kepada kita. Akan apa? Akan cinta kepada kita. Tapi pakai yang baik-baik Bapak ya, Ibu. Jadi kalau kita punya atasan sayang sama kita gitu. Kalau kita punya lawan jadi kawan kita. Kita punya anak yang membangkang gak nurut, bapak itu jadi nurut sama kita. Istri kita yang tidak patuh, yang melawan pakai itu, nurut sama kita. Berkah tulisan itu. Bisa, tapi bukan berarti cinta ini, cinta sayang sama kita. Ya. Tapi pada sini bukan fotokopi ya, ditulis man kataba. Kalau fotokopi hasilnya nggak ada, nggak boleh fotokopi. Kita buat satu, fotokopi yang banyak. Ini nggak berfungsi. Yang berfungsi adalah yang ditulis. Man kataba, bukan man toba'a. Man kataba, siapa yang menulis di bulan Rajab. Mungkin yang sudah tua ya, yang sudah keriput, beruban, ketika dilihat orang, oh masih muda nih orang ini, masih gagah. Itu berkahnya bulan ini Rajab. Tulis Bismillah sebanyak berapa? 113 kali di bulan ini, Masya Allah, bulan Rajab ini. Banyak keutamaannya. Dan diantaranya juga di bulan ini, ternyata semua air yang ada di dunia ini, sungai apa namanya, melaut apa namanya, itu kumpul
di bulan Rajab. Di mana? Di induknya, yaitu Zam-Zam. Zam-Zam adalah sumber air, pusatnya, kepalanya. Maka di bulan ini Rajab, semua air terkumpul, datang kemana? Datang ziarah ke Zam-Zam. Kalau secara kasat mata nggak kelihatan itu, mana airnya biasa aja, tapi air itu ada kepalanya, Pak. Ada presidennya air itu, ada presidennya air itu, mau air apapun ada semuanya, kepala-kepalanya. Nah, semua kepalanya datang kemana? Ke Zam-Zam. Makanya Zam-Zam artinya apa? Zam-Zam itu kumpul. Jadi semua air-air di dunia ini hanya bulan Rajab kumpul semua di sana. Dan zaman dulu itu Ka'bah setiap bulan Rajab itu dibuka itunya, kainnya, nggak ditutup dulu. Hanya di bulan Rajab dibuka kiswahnya, betul. Kenapa? Sengaja, silakan. Ini bulan Allah Ta'ala, Ka'bah milik Allah Ta'ala, dan kita milik Allah, maka padukan semuanya di bulan ini. Dibuka, silakan. Silakan kalian lihat bentuk asli Ka'bah dulu, kalau sekarang enggak. Kenapa demikian? Karena saking agungnya bulan ini. Oleh karenanya disebut dengan Rajab, Rojab. Rojab itu kalau diartikan adalah tarjib. Artinya orang-orang dulu itu tarjib, mengagungkan bulan ini, bulan Rajab. Dan bahkan ketika kita punya musuh yang sangat-sangat kita benci, sekiranya kalau ketemu dengan dia, saya bunuh dia, saking bencinya kita. Mungkin dia pernah melakukan pembunuhan kepada keluarga kita, mungkin kita dendam, tapi ketika datang bulan ini dan bulan haram yang lainnya, maka niatnya itu tidak bisa dia wujudkan. Kenapa? Ini bulan Rajab ini, jangan ada pertumpahan darah. Jadi dia punya senjata pun diletakkan senjatanya, nggak boleh. Saking agungnya bulan ini. Tadi kenapa tadi Bapak? Ada yang nanya? Kau tuh kenapa? Oh, tulisan lagi. Kenapa? Betul. Ya. Apakah kalau orang membuat tulisan seperti ayat Al-Quran ditulis kemudian dibawa, apakah termasuk syirik itu? Di sini kalau Bapak berkeyakinan bahwa yang membuat Bapak seperti itu orang pada suka sama kita, kemudian orang-orang juga berbeda dengan kita, kita percaya bahwa ini tulisan bisa seperti itu 100%, berarti Bapak sudah masuk ke wilayah syirik. Tapi kalau kita hanya berwasilah saja, berwasilah tidak meyakini bahwa ini bermanfaat atau mudarat, semua dari Allah Ta'ala, kita hanya bersyariat saja lewat itu, maka ini tidak masuk syirik. Yang pertama, niatnya gitu. Kita menulis niatnya karena Allah Ta'ala. Ya, itu kita belajar nulis, Pak. Bismillah. Yang bagus belajar nulis kan. Dan niatnya pun jangan yakin 100% ini yang buat saya nanti sukses, jangan. Semua dari Allah Ta'ala. Seperti hanya kita makan, kita kan lapar, kita makan nasi, yang buat kenyang siapa? Nasi apa Allah? Kita makan karena lapar, terus yang membuat kenyang kita makan, apakah nasi atau dari Allah Ta'ala? Kalau kita yakin 100% dari nasi, syirik juga namanya itu. Atau kita sakit kemudian minum obat, kalau kita yakin 100% si obat bisa menyembuhkan kita, berarti kita syirik juga namanya. Jadi nasi, obat tidak bisa menyembuhkan, tidak bisa mengenyangkan, semua dari Allah Ta'ala. Jadi apapun yang namanya bukan Allah Ta'ala, itu semua tidak ada manfaat, tidak ada mudarat. Itu kita harus yakini itu. Manakala kita meyakini selain Allah Ta'ala ada manfaatnya, ada mudaratnya, dan bahkan sama seperti Allah manfaat dan mudaratnya, berarti kita sudah masuk ke dalam kesyirikan, naudzubillah. Dan masuk itu diantaranya, hati-hati makanya pasang akidah kita di sini. Yang kedua, yang dimaksud dalam hadis Nabi
bahwa orang yang menggantungkan azimah di lehernya atau dimanapun di dalam tubuhnya kemudian dibawa, maka dia syirik. Ini dikaitkan dengan apa? Dengan azimah-azimah yang tidak diketahui apa maksud tujuannya. Kalau isinya Al-Quran, ayat Al-Quran, asma Allah Ta'ala, asma para nabi yang kita kenali, atau zikir-zikir tertentu yang kita fahami, maka ini tidak masuk dalam kesyirikan. Yang dimaksud syirik adalah kita tulis tulisan-tulisan yang tidak bisa kita fahami. Seperti misalnya Bapak tulis nih, kopak nih ya, kopak segi 4 atau segi 3, segi 5, berapa itu, isinya ada tulisan misalnya alif, terus 3, kemudian apa, kayak bagaimana tulisan, kayak panjang-panjang, ada yang bulat-bulat. Bapak tahu nggak maksudnya? Tidak tahu, jangan diikutin. Itu bisa jadi kesyirikan. Kenapa? Tidak tahu isinya apa. Kita harus tahu, ini kan Al-Quran jelas, Al-Quran bismillah, kita tahu maknanya bismillah ya. Jadi yang pertama kita harus mengetahui isi tulisannya. Yang kedua, niat kita hanya berwasilah saja. Dengan syarat ini mungkin kita punya punya keluarga yang ribut terus, anak ribut terus dengan orang tua. Bagaimana caranya Allah? Mungkin dengan ini, wasilah ini Allah jadikan kasih sayang di antara kita gitu. Itulah bulan Rajab. Nah, berikutnya adalah di bulan ini kita disunnahkan berpuasa. Memang semua hadis Nabi tidak ada satupun yang sahih tentang kaitan puasa Rajab. Tidak ada. Dan bahkan sahabat pun secara khusus tidak melakukannya. Akan tetapi ada seorang tabi'in, bahkan kibarut tabi'in, dia mungkin dikatakan pemimpin para tabi'in, bernama Abu Qilabah. Beliau mengatakan bahwasanya di surga ada surga namanya Rajab. Surga ini diperuntukkan untuk siapa? Li suwami Rajab. Di surga ada surga yang hanya khusus dimiliki oleh orang-orang yang berpuasa di bulan Rajab. Nah, para ulama hadis mengatakan seorang Abu Qilabah, pemimpin tabi'in, tidak semata-mata beliau mengatakan ini, kecuali beliau balagh, artinya sudah dapat ilmu dari sahabat. Mungkin kita hanya tahu hadisnya begini begitu, tapi ada para tabi'in yang dapat ilmu dari sahabat-sahabat, kemudian dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mungkin belum termaktub dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan beliau mengatakan demikian, di surga ada satu surga yang dikhususkan untuk orang-orang yang puasa Rajab. Berarti di sini adalah puasa Rajab dianjurkan, meskipun ada hadis lemah diperkuat dengan ucapan ini. Oleh karenanya berpuasa bulan ini. Terlebih lagi nanti puasa khusus setiap bulan kan dianjurkan. Kalau orang ingin puasa sebulan Allah ampun dosa kita, maka puasalah di 3 hari setiap bulan yang disebut dengan Ayyamul Bid. Ayyamul Bid yang pertama tanggal 13, tanggal 14 dan tanggal 15 setiap bulan. 13, 14, 15 setiap bulan puasa itu. Nah, bisa kita gabungkan nanti Rajab dengan Ayyamul Bid 3 hari, maka Allah hapus dosanya selama sebulan. Yang seminggu boleh puasa Senin dan Kamis, seminggu dihapus dosanya. Yang tahunan boleh juga Rajab tidak puasa, Senin Kamis nggak puasa, Ayyamul Bid nggak puasa, maka setidaknya puasa bulan Ramadan 1 bulan terhapus dosa 1 tahun. Alhamdulillah. Jadi puasa bulan Rajab meskipun sehari, atau setidaknya kalau tidak Ayyamul Bid, hari pertama kita puasa Rajab. Karena sunnah juga setiap awal bulan puasa sehari,
Masih kuat tambah 2 hari, masih kuat tambah 3 hari, 3 hari setiap bulan, awal bulan. Ini sunnah. Biasakan puasa juga. Terus kemudian di bulan ini juga ada satu peristiwa besar yang masyhur di telinga kita, bahwa di bulan ini adanya Isra wal Mi'raj. Tanggal berapa? Tanggal berapa Isra Mi'raj? Halo? Hah? 27 Rajab. Ini masyhur. 27 Rajab adalah bulan atau hari atau malam baginda Rasulullah Isra dan Mi'raj. Meskipun sebagian mengatakan bahwa bahkan inkar tentang pendapat ini. Ada yang mengatakan tanggal 10-nya, bukan 27, tanggal 10-nya. Ini khilaf kata ulama. Tapi yang masyhur adalah tanggal 27 Rajab adalah hari di mana Rasulullah SAW Isra wal Mi'raj. Ya rahimakumullah. Banyak berdoa, istighfar, baca al-ikhlas, berpuasa. Lalu apakah ada sholat khusus di bulan ini? Ada sebagian orang mengamalkan hadis sholat raghaib. Jadi sholat yang dikerjakan di hari pertama bulan Rajab atau malam pertama Rajab sebanyak 12 rakaat dengan surat-surat tertentu, dan bahkan keutamaannya luar biasa. Tetapi sepakat semua ahli hadis bahwa hadis tentang sholat raghaib di bulan Rajab hadisnya maudhu. Maudhu artinya hadis palsu, tidak boleh kita amalkan. Seandainya ada orang ingin mengamalkan hadis bahwasanya ingin mendapatkan pahala di bulan ini, niatnya jangan sholat raghaib. Silakan sholat sebanyak yang di bulan ini, tapi jangan disebutkan khusus namanya. Bisa kita ganti sholatnya, misalnya tasbih, sholat tasbih bisa, silakan kan. Jadi pengganti raghaib, lakukan tasbih di bulan Rajab. Mau itu tiap hari bagus, atau bahkan tiap waktu. Sholat zuhur tasbih lagi, maghrib tasbih lagi, boleh, bagus. Tidak kuat 5 kali sehari, sehari sekali. Tidak kuat juga seminggu sekali terus. Nggak kuat juga sebulan sekali terus. Tidak kuat juga setahun sekali, boleh. Biasanya Ramadan tuh ya diadakan, tiap Ramadan tasbih. Nggak kuat juga karena kekenyangan terus tiap malam, maka seumur hidup sekali. Nggak bisa juga, sungguh terlalu itu. Jangan sampai kita tidak melakukan tasbih walaupun hanya sekali seumur hidup. Jazakumullah. Jadi mumpung Rajab ya, mumpung bulan Rajab nih, jadi tafsirnya tunda dulu aja ya. Tunda dulu aja. Dan yang kedua, di antara keutamaan, keunggulan, kemuliaan Rajab ini, itu bisa dilihat dari namanya saja, Pak. Namanya. Nama bulan ini banyak. Kalau kita buka kitab Ibnu Rajab, ini kitabnya nih, Lataiful Ma'arif, karangan Ibnu Rajab Al-Hanbali. Di sini memuat tentang bulan-bulan. Dari mulai bulan pertama Hijriyah sampai akhir dimuat di sini. Keutamaannya, apakah mau tidaknya, sahih dimuat sini. Ini adalah pengarang ini mazhab Hanbali. Dimuat di sini kitabnya, ini full. Bapak bisa beli di toko-toko kitab atau Ibnu Ma'arif, silakan. Tapi nggak tahu ada terjemahannya nih. Ini nggak ada terjemahannya. Jadi kitab ini membahas tentang bulan-bulan Hijriyah khusus. Di kitab ini disebutkan bahwa nama Rajab bulan ini itu ada 20 nama. Kita hanya mengenal Rajab saja. Di sini ada 20 nama. Sementara yang namanya sesuatu
yang banyak namanya itu bukti bahwa itu adalah sesuatu yang agung. Perhatikan bahwa kasratul asma tadullu ala syarafil musamma. Jadi banyak nama ternyata bukti mulianya yang dinamai. Kalau banyak namanya itu berarti mulia yang dinamai. Al-Quran, kita hanya kenal Al-Quran, itu Quran itu banyak namanya. Bisa Al-Quran itu juga, Al-Furqan itu juga, An-Nur Al-Quran juga. Banyak nama Al-Quran itu. Berarti Al-Quran adalah sesuatu yang dimuliakan Allah Ta'ala. Yang pertama Rajab namanya. Disebut Rajab kenapa? Karena artinya Rajab adalah ta'zim, tarjib. Tarjib, ta'zim, mengagungkan. Artinya dari namanya Rajab itu ketahuan ini adalah bulan agung, sebagaimana namanya agung. Yang kedua, disebut bulan ini dengan sebutan bulan Rajab. Rajim, Rajab. Bulan Rajab artinya apa? Di bulan ini setan-setan dirajam, dilempari. Rajab namanya. Seperti orang yang melakukan perbuatan salah, seperti berzina, dia apa? Dirajam. Dalam isti'adzah ada istilah a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Artinya rajam, yang dirajam, rajim itu. Setan dilempari. Kalau dalam Al-Quran surat Al-Mulk apa? Walaqad zayyana as-samaa'a ad-dunya bimasabiha wa ja'alnaha rujuman lisyayatin. Kami jadikan bintang-bintang di langit sebagai apa? Rujuman lisyayatin, rajam, alat pelempar setan, rajam itu. Nah, bulan ini adalah bulan di mana orang-orang yang sedang ibadah kepada Allah Ta'ala itu tidak diganggu setan, dirajam. Si bulan ibadah dirajam. Dengan apa? Bisa jadi dengan bintang atau dengan azab dari Allah Ta'ala, rajam. Kedua, yang ketiga, di bulan ini juga ada sebutan istilah bulan Asob. Asob, Hamzah, Sod, Ba, Asob. Artinya apa? Sob, Asob diambil dari kata Sobba yasubbu sobban. Artinya melimpah. Melimpah. Kenapa dikatakan melimpah? Di bulan ini banyak limpahan rahmat turun kepada kita. Rahmat Allah Ta'ala di bulan ini disebut dengan Asob, makanya kan. Jadi orang yang itikaf dihujani dengan rahmat, yang sholat juga sama. Semua kegiatan baik kita di bulan ini akan Allah limpahi rahmat. Berikutnya ada juga istilah bulan Asom. Bulan apa? Asom apa Asom? Bulan Tuli. Asom dari summun bukmun, Asom. Bulan Tuli. Kenapa dikatakan bulan Tuli? Dikarenakan ketika Allah tanya bulan ini, wahai Rajab, bagaimanakah si fulan di bulan ini? Apakah mereka bermaksiat kepadaku? Si Rajab tidak menjawab. Allah tanya lagi, wahai Rajab, hamba-hambaku di bulan ini melakukan maksiat apa? Tidak juga menjawab. Sampai 3 kali Allah tanya Rajab, wahai Rajab, semua hambaku ini melakukan apa maksiatnya di bulan ini? Tetap tidak menjawab. Dia hanya mengatakan apa? Yang ketiga kalinya, ya Allah ya Rabbana, Engkau adalah Zat yang dimana melarang kepada hamba-hambamu untuk membuka aib. Maka yang saya dengar di bulan ini, hamba-hambamu tidak melakukan dosa, karena itu aib, dan aib wajib ditutup. Jadi saya tidak mau menyebutkan si fulan bermaksiat di bulan ini. Jadi makanya istilahnya Asom Tuli. Saya nggak mau dengar orang maksiat. Yang saya dengar mereka beribadah di bulan ini.
disebut dengan sebutan asom, tuli. Apa kata Allah? Kata Allah, wahai Rajab, sesungguhnya kamu itu ada aibnya, dan hamba-hambaku pun ada aibnya. Tetapi karena kamu tutupi aib hamba-hambaku yang beraib, maka Allah pun tutupi aib-aib mereka. Bulan Rajab saja Pak, Ibu, tidak membuka aib. Apalagi kita sesama kita tidak boleh buka aib sesama saudara kita. Apapun aibnya, kita wajib menutupinya. Bukan sunnah, wajib ditutupi aib orang. Tidak boleh kita buka-buka. Rasul mengatakan dalam hadis sahihnya, man satara musliman satarallahu yaumal qiyamah. Barang siapa yang menutupi aib seorang muslim, maka Allah akan tutup aibnya kelak di yaumul qiyamah. Tutuplah aib orang, jangan dibuka-buka. Pada zaman dulu, saya cerita juga ini, ya ingat juga ya. Dulu ada orang namanya Bisrul Hafi. Bukan, namanya Hatimul Asam. Hatimul Asam. Hatim tapi Asam, tuli. Padahal dia tidak tuli awalnya. Kenapa disebut dengan Hatimul Asam? Jadi ceritanya, dia kan punya toko, Bapak Ibu, punya toko. Ada perempuan datang ke tokonya, hendak belanja gitu. Tiba-tiba ketika dia datang ke toko si Hatim ini, dia kentut. Kentut. Kentutnya bukan kentut kecil, besar. Bus. Coba, ada orang cantik kentut, gimana? Jadi langsung merah wajahnya kan. Wajahnya merah, malu luar biasa si ibu ini. Dan Hatim tahu ini orang malu banget nih. Seandainya saya katakan, saya dengar kentutnya, pasti dia ketambah malu. Apalagi saya sebarkan ke orang-orang si fulan kentut. Untuk menutupi aib si orang ini, Hatim pura-pura tuli dari hari itu. Bapak, ini berapa harganya? Ini berapa? Apa? Tuh. Sehingga si perempuan ini menganggap ternyata dia tuli. Alhamdulillah ya Allah, nggak diketahui kentutku tadi yang begitu besar. Tuh. Nah, gara-gara ini semenjak si ibu ini atau perempuan ini dia hidup, maka Hatim tidak pernah memperlihatkan bahwa dia mendengar. Untuk apa? Menutupi aibnya. Kalau sampai diketahui dia mendengar, malu lagi nanti si ibu ini. Bayangkan berapa lama dia hidup, dia pura-pura tuli menutupi aib orang ini. Akhirnya apa yang terjadi? Ketika itu Allah angkat derajatnya dari manusia biasa menjadi luar biasa, menjadi waliyun min awliya, jadi wali Allah Ta'ala. Subhanallah. Gara-gara apa? Nutupi aib orang. Luar biasa kan? Ada kisah lain Bapak Ibu. Jadi ada seorang soleh bermimpi bahwa dalam mimpinya, tolong sampaikan salamku kepada si fulan. Kata Nabi, sampaikan salam ke si fulan. Ketika dia bangun dari tidurnya, dia berpikir tidak semata-mata Nabi mengucapkan salam kepada orang ini kecuali dia punya maqam yang tinggi, yang Allah cintai, Rasul cintai. Pertanyaannya, punya apa orang ini? Dia penasaran, datang ke orang tersebut, diperhatikan Bapak. Dari mulai bangun tidur sampai tidurnya dia bertamu 3 hari sengaja. Dia perhatikan, apa sih amalnya orang ini? Nggak ada yang aneh, biasa. Nggak ada zikir ribuan, nggak ada khatam Quran, nggak, biasa aja seperti kita. Sholat 5 waktu berjamaah, pulang lagi ke rumahnya, biasa ngopi lagi, nggak ada yang aneh. Ditanya, dilihat dengan mata dia, nggak ada yang aneh. Tapi kenapa Rasulullah SAW
kok sampai mengucapkan salam kepada orang ini? Ditanya lah akhirnya kan, ditanya, kamu tuh punya apa katanya? Sampai baginda Rasulullah SAW, kok salam kepadamu? Apakah kamu punya amal yang hebat? Tidak ada. Lalu apa amalmu? Nah, dia cerita akhirnya, Pak. Tapi tolong, ini kisah jangan ceritakan siapa-siapa, ini rahasia. Tapi boleh diceritakan kalau saya nanti meninggal dunia. Sepanjang saya masih hidup, jangan ceritakan. Apa kisahnya? Di malam pertama saya jadi pengantin, ternyata istri saya hamil di luar nikah dan melahirkan di malam pertama. Bayangkan, bapak punya istri, malam pertama lahir, coba anak orang gimana kira-kira? Wah, langsung kurang ngajar ya. Wah, ini kalau enggak, dia punya istri yang hamil di luar nikah, melahirkan bahkan di malam pertama, dia tutup aibnya. Sudah, jangan ramai. Ini aib kita, keluarga kita, katanya. Diam. Itu si anak dibawa di malam hari, dibawa kemana? Ke masjid, diletakkan di masjid. Sengaja di situ taruh. Nah, kemudian datanglah orang yang biasa ke masjid subuh-subuh kan, jam 4 jam berapa. Kaget dia, Masya Allah ada bayi. Ambil speaker kalau sekarang kan, diumumkan, wahai jamaah, tolong kumpul semua di sini, ada bayi di masjid. Kumpul, ya Allah, kan ramai. Yang biasa ke masjid datang ke masjid. Ribut, ini bayi siapa ini kan? Ribut semuanya, dan masing-masing ingin memiliki bayi itu. Ya udah, kami ambil, saya ambil, rebutan. Datang si orang itu yang istrinya melahirkan. Demi Allah katanya, ini buatku bayi ini. Seandainya diantara kalian mengambil bayi ini, maka jatuh talak istriku. Mereka berani kan? Kalau ada yang mengambil bayi ini, maka istri saya tertalak. Nah, akhirnya nggak ada yang berani. Wah, bahaya ini. Berarti dia sangat senang dengan bayi ini. Dikasihlah bayi itu kepadanya. Dikira itu bayi siapa? Dibawa ke rumahnya, dirawat. Bayangin, sampai meninggal ada yang tahu ini rahasia. Untuk apa? Menutupi aib. Jadi makanya jangan dianggap kecil loh, Pak. Ini nutup aib jangan dianggap sepele. Luar biasa ini keutamaannya, sangat luar biasa. Jangan dikatakan jangan. Ya, karena Allah berjanji ketika orang menutupi aib, jadi sebesar apapun dosa dia, Allah tutupi aibnya. Nah, kita mungkin kadang bertanya ya, ada kadang-kadang orang semasa hidupnya bermaksiat. Kita lihat mungkin nih, bermaksiat, tapi kok meninggalnya bagus ya, bagus, tersenyum misalnya, atau bersyahadat. Tapi ada juga orang yang kita lihat hidupnya itu bagus, beribadah kepada Allah, rajin ini itunya, tapi kok kenapa ketika meninggal dunia kok malah diburukkan nasibnya? Boleh jadi meninggalnya menghinakan gitu. Kenapa demikian? Nah, boleh jadi di masa hidupnya orang ini suka membuka aib orang, maka Allah pun buka aibnya ketika dia meninggal dunia. Tapi ketika orang rajin, pintar menyembunyikan aib orang, ketika meninggal dunia, meskipun dia memang orang yang dosa kepada Allah, Allah tutup aibnya. Nah, makanya bulan ini disebut dengan bulan Ashab, bulan tuli ya. Sebagian mengatakan karena malaikat-malaikat pencatat amal, mereka hanya mendengar hamba-hamba Allah melakukan kebaikan saja, yang tidak baik tidak mereka catat. Tapi ini perlu dipertanyakan ini. Berarti dong enak di sini dong, kita maksiat gak ada dosa gitu. Ya, artinya ini melihat keagungan bulan Rajab, tetap dicatat. Tapi sebagai apa? Sebagai motivasi kita bahwa kita harus semangat, siap mengagungkan bulan ini. Dengan cara apa? Ya dengan cara tadi sebutkan. Dan masalah kita berbuat kebaikan tidak hanya di bulan ini saja, semua bulan. Tapi ada bulan khusus kita beribadah kepada Allah, tidak hanya satu bulan saja, semuanya kita ibadah. Tetapi ada bulan yang khusus untuk ibadah di dalamnya.
Seperti bulan puasa. Kenapa di bulan puasa kok banyak ditekankan kita melakukan kebaikan? Nggak seperti yang lainnya. Karena ini momentumnya gitu. Termasuk bulan Rajab ini. Semoga Allah Ta'ala memberikan kita kekuatan juga kesempatan agar kita bisa melakukan beribadah di bulan ini, Sya'ban dan bulan Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Ada pertanyaan, silakan, ada enggak? Waalaikumsalam. Oh, kalau orang hafal Asmaul Husna masuk surga. Iya betul, ada hadisnya itu. Barang siapa yang hafal Asmaul Husna dakhalal jannah, kata Nabi. Barang siapa yang hafal Asmaul Husna yang berapa? 99, maka dakhalal jannah. Orang itu dijamin masuk surga. Hafalkan tuh. Kalau kita menghafal ini, menghafal secara langsung malas Pak ya. Pakai irama makanya. Irama apa iramanya? Nah, itu ya Rahman, ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Kudus, ya Salam, ya Mukmin, ya Muhai. Baca itu aja iramakan. Kalau kita ya enak dirinya kan. Ya. Jadi insya Allah kalau kita hafal Asmaul Husna, kita akan dimasukkan ke dalam surganya Allah Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Masih ada? Sudah nggak ada? Udah, masih ada ini pertanyaan tulisan lagi nggak? Udah. Baiklah Bapak Ibu, mari kita tutup kajian kita dengan pembacaan Alhamdulillah, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah